What are the first words you should say in a speech? And what are the last words you should say in a speech? Salah satu kata pertama yang harus Anda ucapkan dalam pidato dan kata-kata terakhir yang harus Anda ucapkan dalam pidato. Now, tomorrow, I don't know how many of you are speaking, but I guarantee if you go to conferences, Besok saya tidak tahu seberapa banyak dari Anda akan berbicara, tapi saya jamin jika Anda menghadiri konferensi pers, 19 out of 20 speakers will start in one of these ways. Number one, 19 dari 20 pembicara akan memulai dengan salah satu cara ini. Yang pertama, my name is Connor Neal, I'm from Tango, and this talk is about the latest trend in monitoring strategies. nama saya Connor Neal, saya dari Tango, dan pembicaraan ini tentang tren terbaru dalam strategi pemantauan. Now, all of you are sitting with a piece of paper in front of you that says, I'm Connor Neal. Sekarang kalian sama semua duduk dengan selembar kertas. Di depan kalian itu artinya saya Connor Neal. I've come from Ireland and I'm going to talk about Tango 04 and this. So, saya berasal dari Irlandia dan saya akan berbicara tentang Tango 0 sampai 4 dan ini repeating what you already know, I'm giving a signal that it's a time to get your BlackBerry out. Jadi, dengan mengulang apa yang sudah Anda ketahui, saya memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk mengeluarkan BlackBerry Anda. I've just signaled that this talk is opportunity to reconnect with BlackBerry, make sure the office is okay, maybe get some plans together for the weekend. Saya baru saja memberi isyarat bahwa pembicaraan ini adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan BlackBerry. Pastikan kantor baik-baik saja, mungkin buat beberapa rencana untuk akhir pekan. Another way to start. The lights, the mic's working. How much time have I got? Okay, right. Okay, is it plugged in? And you. Cara lain untuk memulai, lampu dan beberapa mikrofon berfungsi dan beberapa banyak waktu yang saya punya. Oke, baiklah. Oke, apakah sudah tercolok? Dan laugh, but I guarantee tomorrow there's going to be some moments that get a little bit of that. Dan kau tertawa, tapi aku jamin besok akan ada beberapa momen di mana mereka sedikit tegang. Dan And why? Because this is, for some of you, the first time you see this individual. They're here as a leader in their industry. And you're mengapa? Karena bagi sebagian dari Anda, ini adalah pertama kalinya Anda melihat individu ini. Mereka di sini sebagai pemimpin di industri mereka. Dan your kid at school presenting on giraffes does a better job. anak-anak Anda di sekolah yang mempresentasikan tentang jerapah melakukan pekerjaan yang lebih baik. That's sad. Itu menyedihkan. So I think there's only 3 ways of starting a speech. Saya pikir hanya ada 3 cara untuk memulai pidato. And it's the same if you went into a bar. Dan itu sama jika Anda pergi ke bar. And there's a group of people, it's a networking event, much like you were at before you walked into this room. And maybe I came up to a group. Dan ada sekelompok orang dalam acara networking seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Anda masuk ke dalam ruangan ini dan mungkin saya mendekati. There's a group of 3 people who are having a little conversation. I walk in and I say, "Hi, I'm Connor." Sekelompok orang yang terdiri dari 3 orang yang sedang mengobrol santai. Aku masuk dan menyapa, "Hai, saya Connor Neal."
I'm Irish, 38 years old. I have an interest in sailing. I like running. Saya orang Irlandia, berusia 38 tahun dan saya tertarik dengan olahraga, berlayar, dan suka berlari. And they've walked away. So how do you get people to engage with you when you're networking? Dan mereka sudah pergi. Bagaimana cara agar orang mau berinteraksi denganmu saat kamu sedang berjejaring? Say, in networking, the best thing you can do is walk up. I think we know someone in common. Menurutku, dalam berjejaring, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menghampiri mereka. Saya, Raya, kita mengenal seorang yang sama. Try and walk away when someone comes up and says that to you. Cobalah untuk menjauh ketika seseorang datang dan mengatakan itu kepada Anda. Hopefully you've done your research so you do know that you know someone in common, but with LinkedIn, Mudah-mudahan Anda telah melakukan riset, jadi Anda memang tahu bahwa Anda mengenal seseorang yang sama, tetapi dengan LinkedIn, you can find out who knows who on anyone you want. Anda dapat mengetahui siapa, mengenal siapa, di antara siapapun yang Anda inginkan. So, how to start a speech? First way, with a question that matters to the audience. Jadi, bagaimana cara memulai pidato? Cara yang pertama, dengan pertanyaan yang penting bagi audiens. How do you phrase a problem that the audience faces in a question? Bagaimana Anda merumuskan masalah yang dihadapi audiens dalam bentuk pertanyaan. So that'd be the third best way of starting a speech. Jadi itu akan menjadi cara terbaik ketiga untuk memulai pidato. The second best way of starting a speech is with a factoid that shocks. Cara terbaik kedua untuk memulai pidato adalah dengan fakta yang mengejutkan. There's more people alive today than have ever died. There's more people alive today than have ever died. Ada lebih banyak orang yang hidup saat ini daripada yang pernah meninggal. There's a lot of speeches that can follow on from there. Ada banyak pidato yang dapat dilakukan dari sana. Every 2 minutes, the energy reaching the earth from the sun is equivalent to the whole annual usage of humanity. Setiap 2 menit, energi yang mencapai bumi dari matahari setara dengan seluruh pengguna energi tahunan umat manusia. All the energy, all the cars, everything moving, all the lighting, all the air conditioning of the world in 1 year is equivalent to 2 minutes of sun. Semua energi, semua mobil, semua yang bergerak, semua penerangan, semua pendingin udara di dunia ini dalam 1 tahun setara dengan 2 menit sinar matahari. Does that change how you think about energy? Apakah itu mengubah cara Anda berpikir tentang energi? So, what's a fact that shocks the audience into rethinking? Jadi, fakta apa yang mengejutkan audiens sehingga mereka berpikir ulang? And Google has transformed your ability to get at these facts. Dan Google telah mengubah kemampuan Anda untuk mendapatkan fakta-fakta ini. Given 2 or 3 minutes, you can find out, one, whether anything I've said is true. Dalam 2 atau 3 menit, Anda dapat mengetahui apakah ada sesuatu yang saya katakan itu benar. But you trust me because I looked the part and I'm from ESA. Those are, in fact, 2 true facts. Tetapi Anda mempercayai karena saya terlihat seperti itu. Dan saya dari ESA. Itu memang 2 fakta yang benar. I usually get someone come up to me at the end, are you sure? How do they measure dead and alive?
Biasanya ada seseorang yang menghampiri saya dan bertanya, apakah Anda yakin? Tapi bagaimana mereka mengukur antara yang mati dan yang hidup? But it's true, and it's not even close. Tapi itu benar, dan perbedaannya sangat jauh. But the best way to start a speech, and the way that I hope all of you use from now forward, Tetapi, cara terbaik untuk memulai pidato dan cara yang saya harapkan akan Anda semua gunakan mulai sekarang is the same way we start a story to a child. adalah dengan cara yang sama seperti kita menceritakan untuk seorang anak. Now, how do we start a story to a child? Érase una vez, once upon a time. Nah, bagaimana kita memulai cerita untuk seorang anak? Dan saya katakan, suatu ketika, dahulu kala. And what happens when you say once upon a time? I can tell you what happens when I say once upon a time. My daughter leans forward, gets ready to hear, engages. And we were all trained as kids to know when a story's coming. Dan apa yang terjadi ketika Anda mengatakan, dahulu kala, saya dapat memberitahu Anda apa yang terjadi ketika saya mengatakan, dahulu kala, putri saya mencondongkan tubuh ke depan, terlihat dan ketika semua dilatih sejak kecil untuk mengetahui kapan sebuah cerita akan datang. We also know when a teacher is about to deliver a 40-minute boring lecture that has no impact on our lives. Kita juga tahu kapan seorang guru akan menyampaikan ceramah membiasakan selama 40 menit yang tidak berdampak pada hidup kita. But in business, you don't hear Jack Welch saying once upon a time. Tetapi dalam bisnis, Anda tidak mendengar Jack Welch mengatakan dahulu kala. Steve Jobs doesn't start his speeches once upon a time. So there's a grown-up way of saying once upon a time. Stephen Jobs tidak memulai pidato dengan dahulu kala. Jadi ada cara orang dewasa mengatakan dahulu kala. And if you listen to the conversations that are interesting around you at a dinner table, in a networking event, if you listen to the people that are gathering, the group of 8 that are listening to them, the way they're talking is different. The way they start is different. Dan jika Anda mendengar percakapan yang menarik di sekitar Anda, di meja makan, di acara networking, jika Anda mendengarkan orang-orang berkumpul, kelompok 8 orang yang mendengarkan mereka, cara mereka berbicara berbeda dengan cara mereka mulai.